Dalam insertion sort merupakan sebuah teknik pengurutan dengan cara yang membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya atau belum. Lalu metode insert sort adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai data ke n. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau di-insert di posisi yang seharusnya. Lalu algoritma insert sort ini seperti proses pengurutan kartu yang berada di tangan kita. Dan fungsi insertion sort yaitu algoritma ini dapat mengurutkan data dari besar ke kecil atau ascending dan kecil ke besar atau descending. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Siti Nurlita. Selanjutnya yaitu video animasi yang akan dijelaskan oleh Tarisa Amalia Pratiwi. Kepada Tarisa, persilakan. Berhubung Tarisanya lagi di perjalanan, mungkin kita skip dulu, kita lanjut ke penjelasan berikutnya mengenai kelebihan insertion sort yang akan dijelaskan oleh Adi. Kepada Mas Adi, persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini bacakan tentang kelebihan algoritma insertion sort. Yaitu kelebihannya, salah satu algoritma sorting tercepat sangat cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang besar karena list langsung di sort di tempat. Maka tidak akan memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. 3, sederhana dalam penerapannya. 4, efisien dalam data yang kecil. 5, jika list sudah terurut atau sebagian terurut, maka insertion sort akan lebih cepat dibandingkan dengan quicksort. Efisien dalam data yang sebagian sudah terurut, lebih efisien dibanding bubble sort dan selection sort. Lob dalam insertion sort yang cepat. Yang salah cepat dan yang sedikit. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke bagian C, yaitu kekurangan insertion sort yang akan dijelaskan oleh Haritua Utagalung. Kepada Haritua, dipersilakan. Untuk kekurangan insertion sort, pertama, banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen larik. Yang kedua, untuk larik yang jumlah besar ini tidak praktis. Yang ketiga, jika list yang terbalik sehingga eksekusi dari perintah harus dipindai dan menjadi seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Terima kasih. Oke, kita kembali lagi ke video animasi insertion sort yang akan dijelaskan oleh Tarisa. Halo Tarisa, apakah sudah terhubung? Iya. Oke, saya akan putar videonya. Oke. Suara saya Masuk Tarisa. Maaf, sorry. Ini ada masalah. Oke, silakan Tarisa. Halo, suara saya masuk nggak ya? Masuk tapi suaranya agak kecil. Halo Tarisa. Oke, berhubung karena Tarisanya sedang dalam perjalanan, mungkin saya akan jelaskan mengenai video animasi yang muncul di layar teman-teman semua.
Di mana di sini agar kita lebih mengerti atau lebih jelas apa yang dimaksud dengan insertion sort ini. Yang pertama itu insertion sort ini merupakan sebuah teknik dengan cara membandingkan dan mengurutkan dua data pertama pada array. Kemudian membandingkan data pada array berikutnya apakah sudah berada di tempat semestinya. Kemudian metode insertion sort adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai data ke n. Jika ditemukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan atau diinsert di posisi yang seharusnya. Oke, kemudian insertion sort bekerja seperti banyak orang yang sedang mengurutkan kartu di tangan atau biasa disebut mengurutkan kartu di tangan, dimulai dari tangan kiri yang kosong dan kartunya ditumpuk di meja. Selanjutnya kita ambil satu persatu kartu di meja dan diletakkan di tangan kiri dengan posisi yang benar atau terurut. Untuk menemukan posisi benar, maka kita harus membandingkan satu persatu kartu yang ada di tangan kiri secara berurutan. Kita bisa lihat pada contoh berikut ini. Di sini angka-angkanya belum berurutan. Sesuai dengan contoh tadi, kartu kita ibaratkan sebagai kartu. Di sini dia belum berurutan ya. Yang pertama itu dia akan mengurutkan sesuai dengan paling kecil dan dimulai dari urutan kedua hingga ke n. Nah, di sini angka 5 adalah paling kecil, jadi dia di urutan kedua dipindahkan ke urutan pertama. Selanjutnya, ini angka kedua paling kecil diurutkan ke sebelum angka 5. Nah, bisa kita lihat di gambar. Dan seperti itu juga pada angka 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hingga angka tersebut berurutan. Kita lihat pada video berikut ini ya. Jadi insertion sort ini lebih mempermudah dan lebih efisien pada umumnya dibandingkan dengan selection sort dan bubble sort. Ya, sudah berurut. Nah, itu dia akhir dari video. Oke, kita lanjutnya. Oke, untuk contoh program saya beri kepada Pram Ariel Manurung. Bentar, Pram, apakah Pram ingin share screen? ini bentar. Mau share. Oke, berarti ini keluarin dulu ya. Yuk. Oke. Oke, silakan, Pram. Ini adalah contoh dari program insertion sort. Ya, jadi di sini kita menggunakan header file iostream, di mana iostream adalah singkatan dari output input, merupakan input output standar program bahasa C. Jadi di sini pada line 5 sampai 8 kita menyiapkan variabel untuk menampung inputan dari user, di mana variabel Y adalah banyaknya data dan array X adalah wadah untuk data yang akan diinputkan. Kemudian pada garis 9 sampai dengan 13, di sini kita melakukan perulangan untuk mengisi indeks dari setiap array, mulai dari array ke 0 sampai array ke Y. Kemudian pada baris 14 sampai dengan 27, disinilah proses sorting terjadi. Pertama kita akan memulai perulangan dimulai dari array indeks ke-1 yang diimplementasikan ke dalam variabel I. Variabel I akan menjadi kunci untuk dibandingkan dengan bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya lebih besar, maka K akan kembali dibandingkan dengan bilangan kedua. Sebelum I
dan seterusnya, hingga menemukan bilangan yang lebih kecil daripada I. Kemudian line 22 sampai 25 di sini line 22 sampai 25 itu berfungsi menampilkan hasil dari setiap ulangan. Kemudian yang 29 sampai 31 adalah menampilkan hasil akhir dari proses sorting. Ini adalah hasil program, contoh program. Misalnya array yang kita mau ada 6, kemudian kita masuk angka 4, 2, 10, 21, 16 dengan sama 8. Maka langsung di sini diurutkan sesuai dengan yang saya bilang tadi. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bra Meriel. Ini screen-nya tolong dikeluarin. Oke, kita lanjut ke kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, silakan gunakan fitur raise hand atau langsung ngomong saja. Terima kasih. Silakan yang ingin bertanya kepada kelompok 3 bisa raise hand dulu, baru menyampaikan pertanyaannya. Oke, silakan Mangaratua. Oke, terima kasih. Nah, di sini saya ingin bertanya, apakah yang membuat insertion sort merupakan salah satu algoritma pengurutan tercepat? Terima kasih. Oke, terima kasih Mangaratua. Selanjutnya ke Japarista tambah 2. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan bertanya, mengapa insert sort dapat dikatakan sebagai logaritma yang efisien? Terima kasih. Terima kasih Japarista. Oke, selanjutnya kepada Nadila Tuarea. Persilakan memberikan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nadila Tuarea dengan NIM 2020-11254. Pertanyaannya, kalian bisa berikan contoh insert sort pada kehidupan sehari-hari? Apakah ada? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Nadila atas pertanyaannya. Oke, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Halo teman-teman, apakah masih ada? Oke. Boleh dijawab dulu atau ditampung dulu. Sembari menunggu teman-teman yang masih mencari pertanyaan, kami akan menjawab pertanyaan yang telah ada. Yang pertama, pertanyaan dari Japarista Tembatua Damanik.
di mana pertanyaannya itu pertanyaannya mengapa insertion sort dapat dikatakan sebagai algoritma yang efisien? Oke, jawabannya karena insertion sort memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama itu implementasi yang sederhana, paling efisien untuk data berukuran kecil, yaitu merupakan online algoritma yang berarti bisa langsung melakukan sort setiap ada data yang baru diproses di tempat yang stabil, seperti itu. Apakah cukup menjawab pertanyaan dari Japarista? Terima kasih. Sudah jelas dari. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Oke, silakan. Mangaratua Simatupang tadi, saudara Mangara. Jadi pertanyaannya, mengapa insertion sort merupakan algoritma pengurutan tercepat? Salah satu pengurutan tercepat. Jadi jawabannya itu adalah loop dalam insertion sort sangat cepat, sehingga membuatnya salah satu algoritma pengurutan tercepat pada jumlah elemen yang sedikit. Iterasi yang dilakukan pada insertion sort juga hanya satu kali dilakukan kepada keseluruhan data. Karena cara yang dilakukan insertion sort adalah menemukan posisi yang tepat pada setiap key-nya. Jadi dengan cara kerjanya seperti ini membuat insertion sort merupakan algoritma pengurutan salah satu pengurutan algoritma tercepat. Apakah jelas, Angga? Terima kasih, saya rasa cukup jelas. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Nadila. Dia bertanya contoh insertion sort pada kehidupan sehari-hari. Tadi sudah cukup jelas sekali ya di PPT yang saya tunjukkan mengenai video animasi. Di situ ada mengenai kartu. Kartu itu kan sudah pasti itu sudah ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di situ mengurutkannya itu paling gampang dari yang paling kartu yang paling kecil akan diurutkan ke kartu yang paling besar. Mungkin itu aja sih yang ada di kehidupan sehari-hari. Apakah Nadila jawaban saya terjawab diterima? Iya, diterima. Saya pikir ada contoh lain begitu. Terima kasih atas jawabannya. Oke, nanti kalau misalnya kita sudah menemukan jawaban yang paling tepat, kita akan beritahu lagi kepada Nadila. Iya, Oke, kepada terima kasih. teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Masih ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, sepertinya tidak ada ya, sudah cukup jelas. Oke, masih ada satu, Ilham. Silakan. Ada Ilham saya. Oke, silakan Ilham saya. Terima kasih atas waktunya Bang Terry. Saya izin untuk bertanya. Apakah perbedaan antara selection sort dan insertion sort? Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ilham Jaya Pratama. Para teman-teman, apakah masih ada? Bisa sambil jawab. Oke, sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita akan menjawab pertanyaan dari Ilham Jaya Pratama. Apakah perbedaan dari selection sort dan insertion sort? Nah, di sini bisa kita ketahui selection sort juga merupakan algoritma yang memilih elemen maksimum atau minimum array, lalu menempatkan elemen maksimum atau minimum itu pada awal atau di akhir array. Tetapi itu juga tergantung pada urutannya ascending atau descending-nya.
Nah, kemudian untuk insertion sort itu sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data, yaitu data pertama dan data kedua, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkan dengan elemen data yang telah diurutkan. Nah, mungkin sudah jelas dari pengertiannya itu kita mengetahui apa perbedaannya. Seperti itu. Apakah Ilham Jaya Pratama menerima jawaban dari saya? Terima kasih banyak Terry untuk penjelasannya. Oke, terima kasih pada Ilham Jaya. Oke, kepada teman-teman apakah masih ada yang ingin bertanya pada kelompok 3? Oke, saya kira sudah tidak ada lagi yang bertanya. Oke, kalau tidak ada, Bapak menanggapi ya. Oke, terima kasih, Pak. Oke, cukup bagus ya. Dari kelompok 3 sudah menjelaskan tentang insertion sort. Ya, tadi ada muncul pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti apa itu ya, supaya gampang gitu ya mengertinya, insertion sort. Nah, seperti istilahnya kalian main kartu ya, kan tahu kartu Uno ya, atau kartu apa. Kalau Uno mungkin agak sedikit berantakan ya urutannya. Mungkin ya biasanya kartu Joker ya. Kartu Joker ada bunganya, ada angkanya. Nah, biasanya kan kartunya di meja itu tertutup dulu ya. Kartunya belum diketahui, sudah dibagi tertutup 13 kartu gitu ya. Nah, kita ambil satu ya. Kita ambil satu kartu dari meja, kita taruh di tangan kiri kita. Ya. Berarti sudah satu array di dalam ya, ada satu. Entah itu besar atau kecil, ya yang penting dia udah satu di sini. Ya. Kemudian kita ambil satu lagi kartu yang masih di meja ya. Kemudian kita membandingkan dengan kartu yang sudah ada di tangan kita. Posisinya di mana nih? Posisinya tetap di sebelah kanan, istilahnya apa kita taruh di sebelah kanan array atau di sebelah kiri yang sudah ada di tangan kita. Nah, caranya gimana? Berarti kita harus bandingkan dari yang paling kanan dulu ya. Kartu yang paling kanan di tangan kiri kita ya. Kita bandingkan kan. Oh, ini misalnya angka 3 di sini angka 3 di tangan kiri. Di tangan angka 4. Kita bandingkan, oh ini lebih kecil dari yang di kartu yang saya ambil. Maka saya taruh insert di sebelah kanan. Berarti sudah ada 3 dan 4. Kita ambil lagi. Ada angka 2 ya. Angka 2 kita bandingkan. Mulai bandingkan dari mana? Bandingkan dari sebelah kanannya dulu ya, dari angka 4. Oh, ini angka 4 ya. Angka 4 masih lebih besar dari yang di tangan kanan saya. Angka 3, oh masih lebih besar. Oh, berarti dia paling pertama gitu ya. Kita insert di paling pertama sehingga urutan daripada ini bergeser gitu ya. Urutan dari tangan kirinya kita bergeser. Jadi seperti ada deck ya. Ada deck di kartu tangan kiri kita, ada juga deck yang masih belum kita ketahui gitu ya, ada di meja. Nah, itu kira-kira konsep insertion sort ya kalau paling mudah dipahami. Kemudian, loh kok ini efisien gitu ya. Ada juga pernyataan kelebihannya. Dia efisien di data kecil, tapi tidak bagus di data besar. Nah, kenapa? Ya. Ada yang bisa bantu jawabannya dari kelompok 3? Kenapa? Kalau di data kecil dia efisien, sedangkan data besar dia nggak bagus, nggak efisien. Kenapa itu? Dari kelompok 3 ada yang bisa jawab? Suara Bapak kedengaran? Dengaran, Pak. Dengar, Pak. Dengar. Ada yang bisa jawab? Kenapa seperti itu? Pak izin menjawab. Oke, silakan. Siti. Karena kalau misalnya dia menggunakan yang data untuk yang besar akan memakan waktu yang lebih lama karena dia memeriksa satu persatu di setiap itunya. Kan sama juga bubble sort, selection sort persisnya satu-satu juga. Dan dia prosesnya kan kalau di data besar tuh bakal sama kayak yang bubble sort itu.
Kurang menjawab, kurang tepat, kurang tepat. Kenapa? Oke, dari video animasi tadi ya, kalian ada lihat beberapa kerumitan insertion sort pada proses swap ya. Kalau selection sort kemarin swapnya cuma sekali ya. Kalau kita perhatikan, selection sort kemarin swapnya cuma sekali. Ketika dibandingkan dengan yang tepat, baru dia swap. Nah, kalau di selection sort, tadi dia bandingkan ya. Oh, kartu kiri kurang. Mulai dari, misalnya ini ada 5 kartu ya. Bandingkan dengan yang ini. Oh, ini masih lebih besar. Oh, di swap. Ini, bandingkan. Oh, di swap, dipindah ke sini. Yang ini masih lebih besar, pindah sini. Ini masih lebih besar, pindah sini. Gitu kan? Tadi animasinya ya. Nah, bayangkan kalau datanya ada 1000 ya. Sudah diurutkan semua. Ternyata data yang nomor 1000 ada di urutan 2 ya. Dia posisinya di urutan 2. Berarti dia harus swap sebanyak 998 kali kan? Nah, itulah kenapa dia lemah kalau datanya besar. Data besar bukan berarti angkanya besar ya, tapi datanya banyak. Maksudnya datanya banyak. Otomatis dia harus melakukan swap sebanyak 999 kali. Sedangkan kalau selection sort ya, dia hanya membandingkan aja, tidak di swap. Kalau tadi kan membandingkan dan swap ya. Bedanya di sana. Ada membandingkan dan swap. Sedangkan selection sort dia cuma membandingkan aja. Kalau misalkan sudah pas posisinya baru dia swap. Nah, tetapi kalau insertion sort dia swap semuanya kalau misalnya tidak tepat. Nah, itu sebabnya dia efisien untuk data kecil. Data kecil kenapa? Berarti dia cuma sedikit ya, datanya sedikit, kita bisa pakai algoritma ini cukup baik karena dia cuma swapnya sedikit. Karena walaupun sudah sampai ujung, kalau dia kembali ke awal masih bisa ditangani, tapi kalau sudah besar kita tidak bagus kalau pakai ini ya, tidak efisien sebenarnya. Nah, itu perbedaan antara, tadi juga ada pertanyaan perbedaan antara selection sort dan insertion sort ya. Kemudian apalagi ya, nah keuntungannya daripada insertion sort adalah kalau datanya sudah terurut atau minimal sedikit terurut gitu ya. Kalau sudah sedikit terurut, artinya yang besar, yang kecil, kalau kita mau ascending berarti dari kecil ke besar ya. Mungkin hanya beberapa kali swap aja gitu ya. Karena kalau sudah sampai di posisi pengecekan, dia swapnya berhenti gitu ya. Swapnya berhenti pada saat posisi pengecekan dia berhenti. Berbeda dengan bubble short ya. Bubble short kemarin kita lihat ya bahwa kalau sudah ini dia tetap bubble terus ya. Dia tetap mengecek terus walaupun posisinya sudah benar gitu ya. Dia tetap mengecek terus sampai posisi yang pertama, atau selection sort juga begitu. Dia akan tetap mengecek. Nah, itulah perbedaan antara insertion sort dengan dua sorting yang sudah kita pelajari kemarin. Sehingga memang big O-nya, worst case-nya ya, artinya datanya tidak berurut, berantakan sekali. Worst case-nya adalah n pangkat 2, n kuadrat, baik dari bubble short, selection short, insertion short, bubble big O-nya, worst case-nya, perulangan yang terjadi adalah n kuadrat. N itu adalah jumlah datanya. Nah, sedangkan kalau misalkan kalau data normal ya, data normal, bubble short, insertion short juga sama ya, tetap n kuadrat. Sedangkan kalau insertion short ya, insertion short dia punya perulangan paling ya sekitar k dikali n ya. Sedangkan kalau data terurut ya, kalau datanya sudah terurut, misalnya datanya sudah ascending, kita kembali melakukan sorting. Nah, kalau misalkan bubble short, selection short, dia tetap akan mengulangi hal yang sama gitu ya. N kuadrat tetap terjadi, perulangan tetap terjadi. Sedangkan kalau insertion short, kalau datanya memang sudah terurut, kita melakukan pengurutan lagi, perulangan terjadi cuma n, karena dia hanya membandingkan. Oh, ini sudah sama ditempatkan. Oh, ini sudah sama, sudah lebih kecil ditempatkan. Sudah lebih kecil ditempatkan. Sudah lebih kecil ditempatkan. Sehingga untuk kasus base case-nya dia lebih cepat daripada selection short maupun bubble short. Nah, itulah kira-kira perbedaan ya antara algoritma yang satu dengan yang lain.
Nah, ini sudah 3 algoritma ya. Bapak harap kalian sudah bisa menguasai ya perbedaannya, ciri khasnya, sifatnya daripada ketiga sorting ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bapak? Sudah cukup jelas ya? Tadi teman-teman sudah menyampaikan, Bapak juga sudah menjelaskan. Oke, overall kelompok 3 bagus ya, cuman temannya satu yang tidak hadir karena kakeknya meninggal dalam perjalanan. Ya, kemudian tadi programnya juga sudah bagus ya, bisa langsung didemokan, tetapi sayangnya variabelnya itu ya. Penamaan variabel, ya, Bapak sudah ajarkan penamaan variabel seperti apa. Singkat, padat, jelas ya. Nah, itu di situ masih ada I itu apa gitu kan? Bisa aja I itu adalah data gitu kan, data kan? Bisa aja ya. Dibikin apa namanya ya sesuai dengan peruntukannya ya. Nah, itu yang menjadi sedikit kritik dari Bapak, tetapi untuk slide-nya sudah bagus, videonya, animasinya juga bagus, pembawaannya juga sudah bagus. Oke, overall good, kita beri plus untuk kelompok 3. Oke, kita bisa lanjut ke kelompok 4. Silakan. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Teman-temannya on cam ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami di sini kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana tema pembahasan kali ini adalah merge sort. Kelompok kami. 7 orang ya? Iya Pak, 7 orang Pak. Oke, silakan diperkenalkan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, yaitu Novel Firobani dengan NIM 2020-11256 yang bertanggung jawab sebagai moderator dan menjelaskan di contoh program merge sort. Lalu ada Fatan Ramayani yang akan menjelaskan di merge sort-nya. Yang kedua ada Restri Rahmanintias yang akan menjelaskan mengenai metode pada merge sort. Dan yang ketiga adalah Rumania Adelia yang akan menjelaskan langkah kerja pada merge sort dan dia bertanggung jawab pada PPT. Lalu selanjutnya ada Ahdan Ahmad yang akan menjelaskan pengertian dari merge sort. Selanjutnya ada Fauzi Nurobani yang akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari merge sort. Dan yang terakhir adalah Fariski Cornelius yang akan menjelaskan animasi videonya. Oke, topik pembahasan kita kali ini yaitu yang pertama ada ide animasi atau penjelasan singkat mengenai merge sort. Yang kedua ada pengertian. Yang ketiga ada langkah kerja, yaitu bagaimana si merge sort ini bekerja. Dan yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Dan yang terakhir adalah contoh program. Baiklah, sekarang kita akan melihat contoh animasinya. Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 Institut Teknologi PLN. Kami beranggotakan Fatan, Tias, Nia, Ahmad, Fauzi, Nopal, dan Fariski. Di sini, kami akan membahas tentang merge sort.
Apa itu merge sort? Merge sort merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan pengurutan sebuah data, baik secara ascending maupun descending. Singkatnya, merge sort terdiri dari merge yang artinya gabung dan sort artinya mengurutkan. Sehingga merge sort adalah mengurutkan lalu menggabungkan. Untuk melakukan bagi array menjadi dua bagian. Kedua, jika ada isi array ganjil, maka bagian yang kiri memiliki elemen terbanyak. Ketiga, lakukan pembagian hingga tersisa satu elemen. Keempat, urutkan elemen dan gabungkan kembali menjadi dua elemen. Kelima, lakukan kembali hingga semua data tersusun. Mari kita coba. Di sini terdapat array dengan 7 elemen yang berisi elemen 2, 8, 26, 5, 7, 1, dan 4. Untuk melakukan merge sort, bagi array menjadi dua bagian. Karena ganjil, maka elemen terbanyak berada di kiri, yaitu 4 elemen, dan di kanan 3 elemen. Elemen di kiri bagi kembali menjadi 2. Elemen di kanan bagi juga menjadi 2 elemen. Karena ganjil, maka data 7 dan 1 masih tergabung, dan data 4 hanya sendiri. Lalu, bagi lagi elemen yang ada, hingga semua elemen menjadi terpisah. Untuk selanjutnya, array awal yang berubah menjadi 7 array, sekarang kita gabungkan menjadi array-array yang memiliki isi 2 elemen. Array pertama, ada data 2 dan 8. Karena sudah terurut dari kecil ke besar, maka langsung gabungkan saja. Array kedua, data 5 lebih kecil daripada 26, sehingga 5 dimasukkan lebih awal, lalu disusul data 26. Elemen ketiga, data 1 lebih kecil dari 7, sehingga 1 dimasukkan lebih awal, lalu disusul data 7. Karena tersisa satu elemen, maka tidak perlu digabung-gabungkan. Urutkan array 1 dan 2, mulai dari data terkecil hingga data terbesar, lalu gabungkan. Begitu juga pada array 3 dan 4. Urutkan data terkecil hingga terbesar, lalu gabungkan. Maka, dihasilkan 2 array. Pada kedua array, kita urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, lalu gabungkan. Sehingga, terbentuklah sebuah array berisi 7 elemen yang terurut dari data 1, 2, 4, 5, 7, 8, dan 26. Terima kasih telah menyaksikan animasi video dari kelompok 4. Oke. Selanjutnya adalah pengertian. Pada pengertian akan dijelaskan oleh Saudara Ahdan Ahmad. Kepada Saudara Ahdan Ahmad dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian merge sort. Merge sort itu merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan atas suatu rangkaian data yang tidak memungkinkan untuk ditampung dalam memori komputer karena jumlah besar. Nah, algoritma ini ditemukan oleh John von Neumann pada tahun 1000. Ini memang digunakan untuk data yang jumlahnya besar gitu. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dan Ahmad. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Fatan Ramayani. Kepada Saudara Muhammad Fatan Ramayani dipersilahkan. Baik. Algoritma pengurutan data margin sort dilakukan dengan menggunakan cara divide dan conquer, yaitu dengan memecah kemudian menyelesaikan setiap bagian, kemudian menggabungkannya kembali. Pertama, data dipecah menjadi dua bagian di mana bagian pertama merupakan setengah atau jika data genap, atau setengah minus 1 jika data ganjil dari seluruh data.
Kemudian dilakukan pemecahan kembali untuk masing-masing blok sampai hanya terdiri dari satu data tiap blok. Setelah itu digabungkan kembali dengan membandingkan blok yang sama apakah data pertama lebih besar dari data ke tengah plus 1. Jika ya, maka data ke tengah plus 1 dipindahkan sebagai data pertama. Kemudian data pertama sampai ke tengah digeser menjadi data kedua sampai ke tengah plus 1. Demikian seterusnya sampai menjadi satu blok utuh seperti awalnya. Sehingga metode merge sort merupakan metode yang membutuhkan fungsi rekursi untuk penyelesaiannya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fatan. Topik selanjutnya adalah langkah kerja dan prinsip utama merge sort, yang mana akan dijelaskan oleh Saudari Nia. Kepada Saudari Nia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Rumania ingin menjelaskan tentang langkah kerja pada merge sort. Pada merge sort terdapat 3 langkah kerja. Yang pertama ada divide, yang kedua ada conquer, yang ketiga ada kombinasi. Di mana divide ini dia memilah elemen-elemen dari rangkaian data menjadi 2 bagian. Pada conquer, dia setiap bagian dengan memanggil prosedur merge sort secara rekursif. Untuk langkah kerja yang ketiga, kombinasi, dia mengombinasikan 2 bagian tersebut secara rekursif untuk mendapatkan rangkaian data yang berurutan. Dalam algoritma juga mengenal 2 macam pengurutan, yaitu yang pertama itu ada ascending, yang artinya itu urut naik, di mana dia dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar, maksudnya urutannya begitu. Yang kedua itu ada urut turun atau descending pada video tadi, yaitu data yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Next. Di mana prinsip utama yang diimplementasikan pada algoritma merge sort seringkali disebut sebagai pecah belah dan taklukan, atau bahasa Inggrisnya itu divide and conquer. Hal ini dikarenakan algoritma sorting melakukan pembagian struktur data sebelum kemudian dioperasikan satu persatu. Intinya, algoritma ini menggunakan 2 ide utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, sebuah list yang kecil membutuhkan langkah yang lebih sedikit untuk pengurutan daripada sebuah list yang besar. Yang kedua itu, untuk membentuk sebuah list terurut dari 2 buah list terurut, dan membutuhkan langkah yang lebih sedikit daripada membentuk sebuah list terurut dari 2 buah list tak terurut. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rumania. Topik selanjutnya adalah metode merge sort, yang akan dijelaskan oleh Saudara Riestri Rahmaningtyas. Kepada Saudara Rahmaningtyas dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode merge sort. Merge sort menggunakan cara memisahkan terlebih dahulu setiap data hingga menjadi berpasangan yang nanti akan dibandingkan untuk kemudian digabungkan kembali. Di sini sudah terdapat contoh di mana terdapat 8 data yang mana akan diurutkan secara ascending atau pengurutan dari terkecil ke terbesar. Nah, langkah pertamanya yaitu pertama data tadi dibagi menjadi 2 karena terdapat 8 data, maka masing-masing mendapatkan 4 data. Sisi kiri terdapat 4 dan sisi kanan terdapat 4. Setelah dibagi menjadi 2 bagian, masing-masing dibagi lagi menjadi 2. Bagian kiri dibagi 2, bagian kanan juga dibagi 2, sehingga pada bagian kiri terdapat 52 dan 38, bagian kanan terdapat 94 dan 17. Berikutnya, bandingkan masing-masing pasangan untuk diurutkan secara ascending, di mana data 5 dibandingkan dengan 2, 3 dibandingkan dengan 8, 9 dibandingkan dengan 4, dan 1 dibandingkan dengan 7. Next. Setelah data dibandingkan dan diurutkan secara ascending, hasilnya yaitu yang pada bagian kiri terdapat 25 dan 38. Begitu juga pada bagian kanan setelah diurutkan hasilnya 49 dan 17.
Setelah terurut, data tersebut akan digabungkan. Pada bagian kiri menjadi 2358 dan pada bagian kanan menjadi 4917. Next. Setelah data berhasil diurutkan, saatnya menggabungkan semua data di mana bagian kiri dan kanan digabungkan dan diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di mana data tersebut sudah terurut secara ascending atau menaik dengan menggunakan metode merge sort. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Saudara Rahman Intias. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari merge sort yang akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi Nurbani. Kepada Saudara dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dari merge sort. Pertama, kelebihan merge sort merupakan algoritma yang sangat efisien dalam penggunaannya, sebab setiap array selalu dibagi menjadi array yang lebih kecil, kemudian digabungkan lagi sehingga tidak perlu melakukan banyak perbandingan. Yang kedua, merge sort cocok untuk sorting data yang biasanya diakses secara sequentially atau berurutan, misalnya linked list, tape drive, dan hard disk. Yang ketiga, merge sort memiliki keunggulan dibanding hard sort, yaitu merge sort mempertimbangkan performa data search yang lebih baik daripada hard sort karena akses yang terurut dan tidak acak. Kemudian untuk kekurangan merge sort, yang pertama yaitu terlalu banyak menggunakan ruang pada memori. Yang kedua, merge sort membutuhkan lebih banyak ruang daripada jenis sorting lainnya. Dan yang terakhir, merge sort membutuhkan setidaknya ruang atau memori 2 kali lebih besar karena dilakukan secara rekursif. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Fauzi Nurbani. Selanjutnya adalah contoh program yang dimana saya sendiri akan menjelaskannya. Di sini adalah contoh program dari merge sort. Merge sort ini saya membutuhkan file header includestudio.h, di mana includestudio.h adalah file header umum yang umum digunakan oleh program-program lainnya. Lalu langkah selanjutnya adalah membuat integer array atau array yang dimana data dari array tersebut akan digunakan sebagai data sortingan selanjutnya. Lalu di program ini saya membuat satu program utama dan 2 subprogram. Subprogram ini berfungsi untuk meringkas kerja dari program utama. Di program subprogram pertama itu dilakukan definisi integer temp I, J, dan K, di mana integer temp itu definisinya adalah high plus 1 dan integer I itu nilainya adalah low dan J itu mid plus 1 dan K itu adalah 0. Nah, di sini dilakukan perulangan sebanyak 4 kali dari sini sampai sini. Lalu di subprogram yang kedua itu adalah saatnya untuk menyortir dari hasil dari subprogram yang pertama, di mana isinya adalah percabangan if. Kondisinya adalah apabila low itu lebih kecil dari high, maka akan dilakukan statement di bawahnya. Lalu di program utamanya itu yang pertama akan saya buat menampilkan statement printf, di mana stringnya adalah data sebelum dilakukan pengurutan merge sort. Lalu akan dilakukan perulangan for. Di sini adalah perulangan ini bekerja untuk menyeleksi dari array tersebut gitu. Lalu setelah perulangan for itu terjadi, akan dilakukan printf atau pencetakan bilangan pada array tersebut, dan selanjutnya akan disortir dari indeks 0 sampai indeks ke-5. Dan selanjutnya akan dilakukan perulangan kembali, yang mana perulangan ini sudah dilakukan sorting sebelumnya. Apabila kita menjalankan program ini, maka akan terjadi seperti ini. Yang dimana hanya akan muncul string data sebelum dilakukan merge sort, dan ini adalah array yang sudah kita definisi pada awal, dan setelahnya akan muncul string yang sudah dilakukan pengurutan merge sort, dan ini adalah bilangan yang sudah disortir
setelahnya. Begitu. Baik, di sini ada gagasan dari Bob Ray, di mana Bob Ray itu mengatakan bahwa menulis dalam bahasa C atau C++ adalah seperti menggunakan gergaji mesin tanpa pengaman. Sulit sekali menembak diri kita sendiri di kaki, tapi kalau hal itu terjadi, kamu akan kehilangan seluruh kakimu. Dan yang terakhir ditutupi dengan kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah merge sort adalah metode pengurutan data dengan cara data dibagi menjadi subkumpulan yang kemudian subkumpulan tersebut diurutkan secara terpisah dan kemudian digabungkan kembali dengan metode merging. Baiklah, demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, silakan yang ingin bertanya. Sudah banyak ya antri. Silakan moderator memilih. Ilham duluan mungkin ya. Silakan Ilham. Ini menarik ya karena sudah ada 4 sorting. Silakan Ilham. Ada 4 sorting yang sudah kita bahas. Harusnya makin banyak nih yang mau bertanya. Halo Ilham. Oke, berikutnya dulu coba Safina. Ya, terima kasih Pak atas diberikan waktu untuk bertanya. Nah, tadi kan dijelasin kalau di merge sort itu diurutkan secara rekursif. Nah, yang ingin aku tanyain itu, apa maksud dari rekursif itu? Terima kasih. Berikutnya Mirna, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin bertanya Pak, tadi kan itu di kesimpulan kan terdapat metode merging. Bisa dijelaskan nggak? Bisa tolong dijelaskan apa sih itu metode merging? Terima kasih Pak. Oke, ada Nadila berikutnya. Atas waktu yang izin apakah pada merge sort ini dia mempunyai strategi yang dijalankan atau strategi untuk menjalankan merge sort ini apakah ada? Terima kasih. Oke, mungkin bisa dipahami pertanyaannya kelompok 3. Strategi. Oke, kelompok 4 ini ya. Strategi maksudnya gimana Nadila nih? Strategi. Iya Pak. Tadi pertanyaannya gimana? Apakah ada strategi yang digunakan untuk menjalankan merge sort ini Pak? Strategi khusus gitu. Iya Pak. Oke, mungkin bisa dijawab ya kelompok 4, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan kepada rekan-rekan yang mau menjawab. Izin menjawab. Oke, silakan Ristri ya. Ya Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Safina tadi. Apa sih maksudnya dari rekursif itu? Rekursif itu
sebenarnya merupakan sebuah perulangan di mana sebuah program. Namun, perulangan yang satu ini sangat berbeda dengan perulangan pada umumnya. Seperti while dan for, walaupun fungsinya sama yaitu perulangan atau looping, tetap perbedaannya adalah dari cara kerjanya. Jika for dan while merupakan sebuah perulangan yang menggunakan sebuah kondisi, maka pada rekursif ini terjadi pada sebuah fungsi atau metode yang memanggil dirinya sendiri atau fungsi yang mengembalikan nilainya sendiri. Nah, pada rekursi ini bisa jadi ia terus memanggil dirinya sendiri tanpa batas, atau mungkin dia akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi. Suatu kondisi ini biasa seperti datanya sudah dipakai seluruhnya. Apakah jawaban saya bisa diterima, Safina? Bisa. Baik, terima kasih. Oke, mungkin bisa dicontohkan di source code-nya tadi rekursinya kayak apa sih? Supaya lebih paham. Kok ada fungsi rekursi di situ? Coba di source code-nya bagian mana itu fungsi rekursinya? Baik, untuk fungsi rekursi di source code-nya ini ada perulangan while. Di sini kita pakai perulangan while dan juga perulangan for di sini. Gitu. Kalau perulangan while for kan berarti perulangan biasa. Nah, rekursinya di mana? Kalau perulangan while for kan berarti sama perulangan while for-nya. Nah, tapi dibilangkan perulangan rekursif. Fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, itu yang mana itu? Jadi untuk kita susun array di atas sebagai program itu tadi sudah tersusun. Nah, itu yang akan kita nilai yang akan kita rekursi, jadi yang akan kita panggil sendiri sehingga hasilnya itu sudah terurut. Nah, jadi array-nya itu tadi direkursi yaitu nilai-nilai dalam array-nya itu. Nah, itu kita panggil ke dalam proses dalam programnya. Nah, setelah itu sehingga akan menghasilkan nilainya itu sendiri namun dengan hasil yang sudah terurut begitu. Apakah bisa terjawab? Oke, ini penjelasannya tadi udah tepat ya, tapi mungkin kalian belum begitu paham apa itu rekursi. Rekursi itu fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Nah, di situ ada fungsi apa aja? Ada fungsi main, ada fungsi short, ada fungsi merging ya. Nah, kalau kita lihat di fungsi integer main itu, dia panggil fungsi apa aja? Printf, for, kemudian dia panggil short 05 kan? Ya. Dia panggil short 05, dia memanggil suatu fungsi short 05. Berarti dia merujuk ke atas kan? Di void short, integer low, integer high. Nah, dia panggil fungsi itu. Integer low high-nya dia isi dengan antara angka 0 dan 5. Berarti low-nya 0, high-nya 5. Nah, di situ ada percabangan if low kurang dari high, ya. Mid sama dengan low ditambah high dibagi 2. Ada fungsi lagi, short. Ya, dia panggil fungsi short, low, mid. Ya. Artinya low-nya, mid-nya sudah berubah ya. Mid-nya sama dengan low plus high dibagi 2. Nah, sehingga di situ kalau tadi 5 berarti 5 ya, 0 ditambah 5 adalah 5. 5 dibagi 2 adalah 3. Dia memanggil kembali fungsi short 03 gitu ya. 02 ya. Kalau bagi 2 berarti 2 ya. Ya, dia panggil short 02 gitu. Nah, dia kembali ke atas. Dia manggil short 02 diisi. Nah, itu namanya fungsi rekursif di mana dia memanggil dirinya sendiri. Kalian lihat itu ya. Void short, di dalam fungsi void short ada pemanggilan fungsi short itu. Nah, ini berarti tandanya dia fungsi rekursif nih. Kondisi keluarnya kapan? Saat low kurang dari high. Nah, seperti itu ya. Saat posisi low sudah tidak lebih dari high, maka dia akan return ya. Dia akan return. Oke, itu maksud daripada fungsi rekursif tadi yang bertanya ya. Kenapa merge sort menggunakan fungsi rekursif? Oke, silakan pertanyaan yang lain. Dijawab.
Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya dari Saudara Mirna akan dijawabkan oleh Saudara Rumania. Kepada Saudara Rumania, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mirna, di mana dia menanyakan mengenai merging pada bagian kesimpulan tadi. Sebenarnya merging itu adalah nama lain dari merge sort sendiri, di mana dia diambil dari kata merge, yang artinya itu adalah penggabungan data. Di sini, di mana merging itu adalah proses penggabungan dua kumpulan data yang masing-masing dalam keadaan urut menjadi satu kumpulan data yang juga dalam keadaan urut yang sesuai kita pelajari sesuai di PPT tadi. Apakah pertanyaan Mirna bisa diterima? Bisa, terima kasih jawabannya. Yes. Oke, mungkin di source code-nya juga bisa dijelasin. Merging-nya di bagian mana itu merging-nya? Lewat source code-nya. Itu ada fungsi merging ya. Nah, tadi dibilang ada fungsi di dalam merge sort itu seperti divide and conquer. Divide-nya di mana? Nah, divide-nya itu yang tadi, fungsi rekursif tadi itu. Sort, fungsi sort itu dia divide ya. Kalau kembali ke fungsi sort tadi. Nah, itu ada dia panggil sort pertama ya. Artinya yang sort pertama itu dia mau divide yang sebelah kiri ya. Sort kedua dia divide yang sebelah kanan. Itu sort mid plus 1 ke height ya. Berarti mid-nya tadi 2 berarti suku ketiga elemen 3 sampai height 3 ke 5 gitu kan. Dia bagi yang kiri, bagi yang kanan. Kemudian setelah dia divide, dia conquer ya. Conquer-nya di mana? Conquer-nya di merging itu. Merging-nya kita ke atas. Nah, fungsi merging juga ini ya. Ini dia karena sudah ada array-array-nya ya, sudah tertampil di situ, maka dia tinggal melakukan perulangan untuk conquer ya. Yang tadi datanya sudah terpisah kayak di animasi tadi ya. Kemudian dua elemen data pertama digabungkan, merging. Tapi mergingnya bukan hanya caplok kembali ya, mergingnya sambil dilakukan sorting ya. Mergingnya sambil dilakukan sorting. Data yang ketiga empat juga di merging sampai dilakukan sorting. Kalau mana yang lebih kecil itu tempatnya di depan. Ini juga sama. Nah, itulah proses mergingnya ya. Saling digabungkan tapi sambil di sorting. Begitupun kalau sudah dua ini ya, dua suku di sortingnya juga ininya sambil diurutkan ya, dibandingkan ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini gitu ya. Caranya seperti itu. Oke, silakan. Ada lagi yang pertanyaannya yang belum dijawab? Untuk pertanyaan terakhir dari Saudara Nadila, di mana apakah ada strategi khusus dalam penggunaan program sorting merging? Nah, untuk program merging ini, strategi khususnya adalah melakukan fungsi merging dan fungsi sorting secara bersamaan, di mana dalam fungsi merging tadi akan dilakukan pemisahan dan penggabungan kembali dari data-data array yang sudah dibuat di awal tadi. Begitu. Apakah sudah bisa terjawab? Terima kasih atas jawaban. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan di kelompok 4. Oke, ada Eliezer. Silakan Eliezer. Terima kasih untuk kesempatan tanyanya.
Saya ingin bertanya, kan di penjelasan ada ascending dan descending. Bisa jelaskan tidak dalam pengaplikasian merge sort? Terima kasih. Bisa langsung dijawab kelompok 4. Oke, Baik, terima kasih. Oke, Pak. Enggak, silakan Saudara Cornel, silakan. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Eliezer karena telah bertanya. Di sini saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Anda. Pertanyaannya kan terdapat ascending dan descending. Bisa dijelaskan tidak dalam pengaplikasian merge sort? Jawabannya ketika kondisi ascending, data kan akan dibagi secara menyeluruh, dan ketika setiap array memiliki satu elemen, maka yang diurutkan untuk tiap elemen pertama dari data terbesar, lalu terkecil, lalu digabungkan. Hal ini dilakukan secara terus-menerus hingga seluruh elemen tergabung menjadi satu array. Sedangkan dalam kondisi descending, array akan dibagi sebanyak elemen yang ada, dan ketika digabungkan, akan dimulai dari data terkecil terlebih dahulu, lalu data yang lebih besar. Setelah itu digabungkan kembali menjadi satu array. Kondisi descending itu sama seperti yang kelompok kami tadi contohkan, yang seperti di animasi dan contoh program. Mungkin itu saja. Bagaimana Saudara Eliezer? Terima kasih Bang Ganteng untuk penjelasannya. Cukup menjawab. Oke, dikembalikan kepada Saudara Noval. Oke, terima kasih kepada Saudara Fariski Cornelius dan Eliezer Ijal Budianto atas pertanyaannya. Untuk yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, masih ada waktu. Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Oke, Bapak menanggapi ya dari presentasi kelompok 4. Presentasinya, slide-nya cukup bagus ya. Nah, Bapak lihat cara menampilkannya, kemudian cara membawakannya juga cukup bagus ya. Kemudian tadi juga, nah itu yang Bapak tunggu tuh video animasi seperti tadi ya. Sangat jelas bagaimana dia divide, bagi ada panahnya gitu ya. Bagi lagi ada panahnya, step by step-nya itu kelihatan sehingga ketika kalian lihat ya pasti sudah langsung ngerti ya proses divide. Divide selesai, tadi ada pause ya. Setelah itu bagaimana gitu ya. Sudah selesai divide, conquer ya. Menggabungkan di merging. Mergingnya juga sambil dilakukan sorting ya. Tadi panah-panahnya juga udah bagus, sudah benar ya. Oke, nah ini cukup bagus. Kemudian source code-nya juga Bapak lihat sudah menggunakan fungsi rekursif ya, dimana memang kalau merge sort ini memang lebih bagus, lebih gampang kita pakai fungsi rekursif untuk meminimalisir data, tetapi meminimalisir pemrogramannya. Nah, tetapi di situ ada kelemahannya, di mana fungsi rekursif Bapak sudah pernah ingatkan ketika ngajar, harus berhati-hati ya. Harus berhati-hati karena menggunakan fungsi rekursif konsekuensinya adalah penyimpanan data akan sangat banyak. Nah, kalau seperti tadi dia menyimpan banyak sekali ini ya. Array ya, menyimpan array, kemudian masuk fungsi simpan array lagi, masuk fungsi simpan array baru lagi, masuk fungsi simpan array baru lagi. Nah, itu yang membuat dia berlipat ganda di dalam datanya, sehingga kalau untuk fungsi merge sort ini memang kecepatannya stabil ya, baik datanya ascending, tadi ada pertanyaannya apa programnya kalau ascending descending, mau ascending descending ataupun datanya berantakan ataupun datanya sudah terurut, tetap dia akan melakukan sorting sebanyak n dikali log n ya. Kalau 3 fungsi pertama yang kita pelajari, bubble, selection, insertion, adalah worst case-nya big O-nya ya adalah n kuadrat, n pangkat 2. Nah, sedangkan kalau ini merge sort adalah n log n.
sehingga dia tidak ada ya worst case, base case, normal case, semuanya sama ya, semuanya sama untuk di merge sort, sehingga dia digolongkan ke stabil ya. Kalau tadi di insertion sort kita tahu bahwa ada 3 ya, worst case-nya sendiri lambat sekali ya, kalau normal case-nya cukup cepat, kalau base case-nya dia paling cepat ya. Untuk algoritma kalau dia sudah data terurut, insertion sort paling cepat. Nah, tetapi kalau worst case-nya dia lambat, pasti lambat sekali, apalagi data besar. Nah, tapi merge sort baik di base case, normal case, worst case tetap sama. Stabilitasnya tetap n dikali log n. Nah, itu yang menjadi beberapa catatan ya bagi kalian untuk 4 tipe sorting ini ya. Dibandingkan juga dengan selection dan insertion, itu kan big O-nya n kuadrat ya, n pangkat 2. Sehingga dia melakukan perulangan tetap ya, n kuadrat, baik worst case, base case maupun normal case-nya. Oke, overall cukup bagus ya penjelasan slide maupun videonya. Kita beri aplaus untuk kelompok 4 ya. Good job. Oke. Berarti berikutnya kelompok 5 dan 6 ya. Tentang kalau kita sudah belajar sorting ya, kita minggu depan akan belajar searching. Jadi Bapak harap dari sini kalian muncul ya logika berpikirnya ya mulai keluar gitu ya. Bisa saja mungkin kalian seperti von Neumann gitu tiba-tiba kayaknya saya punya metode sorting sendiri yang lebih bagus ya, kalian buat ya, bahkan itu bisa sampai mahal ya. Kalau kalian tahu Google ya, Google dulu itu dia punya algoritma searching ya, search engine. Di dunia itu waktu internet pertama kali dia mau menjual algoritmanya dia ke Yahoo ya. Kalau kalian pernah pakai searching Yahoo ya, itu juga ada search engine-nya tetapi tidak sebagus Google. Nah, ketika Google ingin menjual ke Yahoo, Yahoo masih menolak ya, Yahoo menolak, tidak mau membeli. Padahal sekarang malah searching Google itu adalah algoritma searching yang paling bagus ya saat ini. Nah, itu dan Google menjadi perusahaan yang sangat luar biasa besar hanya karena logika pencarian ya, hanya karena logika pencarian yang dia temukan. Nah, itu sangat luar biasa sekali ya, hanya karena menemukan satu metode bisa ini. Kalau sortingnya Google itu sudah sangat kompleks ya, bukan hanya yang kalian pelajari 4 ini, tetapi bisa aja dia penggabungan, bisa ada crawlingnya ya, ada sistem crawling, artinya membaca kalian punya data pribadi gitu ya. Itu sistem di Google ya. Kalau kalian memahami logika cara Google mencari data di internet, nah itu sangat luar biasa ya kalau kalian coba pahami. Nah, ini baru yang biasa ya, sederhana untuk membuka wawasan kalian tentang sorting. Dan minggu depan nanti ada searching. Oke, ini kita ada 38 orang, berarti kalian 37 ya. Bapak absen dulu. Oke, ini ada 41 orang ya. Berarti ada 39, berarti 38 orang yang hadir. Ada 2 orang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir ya? Ada yang tahu? 2 orang yang tidak hadir. Oke, berarti Bapak harus absen satu-satu nih.
Oke, Bapak absennya Fatan, Hadir, Pak. Ahmad Setiadi, Hadir, Pak. Ristri, Hadir, Pak. Joshua, Hadir, Pak. Yusuf Malik, Yusuf Malik, nggak ada suaranya Yusuf. Oke, Eliezer ada tadi ya. Muhammad Fikri, Muhammad Fikri, nggak ada suara. Muhammad Fikri, Muhammad Restu, Hadir, Pak. Antonius, Hadir, Pak. Rumania, Hadir, Pak. Immanuel Rivaldi, Immanuel Rivaldi. Nah, ini Immanuel yang nggak hadir ya. Immanuel nggak hadir. Muhammad Sandi, Hadir, Pak. Miftahul Akmal, Miftahul. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Adan, Hadir, Pak. Tarisa ada tadi. Ini ya. Mana Tarisa nih? Udah ini belum dia? Tarisa. Interupsi, Pak. Ya. Untuk Tarisa karena jaringannya buruk, jadi mic-nya nggak bisa dibuka, Pak. Tapi tadi kan presentasi dia, Pak. Oke. Bidara. Hadir, Pak. Oke. Safina. Hadir, Pak. Fajar. Hadir, Pak. From Eril. Hadir, Pak. Fauzi. Hadir, Pak. Mangaratua ada tadi ya. Hadir, Pak. Asami. Hadir, Pak. Kevin. Hadir, Pak. Ali Yahya. Hadir, Pak. Nadila ada tadi ya. Japarista ada juga. Naufal Lutfi. Hadir, Pak. Hadir, Raihan. Pak. Hadir, Pak. Pasca. Pasca Fernando Manalu. Nah, ini Pasca yang nggak ada ya. Ada kabar nggak Pasca? Tidak ada, Pak. Oke, berarti yang tidak hadir ada 2 ya. Pasca sama siapa tadi nih? Pasca sama Immanuel Rivaldi ya. Oke, yang lainnya semuanya hadir. Instruksi, Pak. Ya. Yusuf Malik hadir, Pak. Udah, Bapak udah catat. Oke, Pak. Oke, kalau begitu pertemuan kita sekian dulu hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya untuk kelompok 5 dan 6. Oke, selamat sore semua. Tetap jaga kesehatan ya. Ini di Jakarta juga lagi parah ya. Kalian juga di kampung halaman masing-masing. Tetap protokol kesehatan diperhatikan. Keluar kemanapun, ketemu siapapun. Beberapa mahasiswa sudah di kelas Bapak sudah kasih surat izin karena positif. Jadi Bapak harap kalian tidak ada yang positif ya. Ini makin parah COVID-nya, tetap jaga kesehatan. Oke, selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Sore, Pak. Terima kasih, Sore, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.